Bismillahirrahmanirrahim. Diterangkan dalam suatu hadis bahwa ketika malaikat maut akan mencabut nyawa orang mukmin, ruh orang mukmin itu berkata, "Aku tidak akan taat kepadamu kalau engkau tidak diperintahkan oleh Allah untuk mencabutku." Malaikat maut menjawab, "Aku telah diperintahkan oleh Allah." Ruh lalu meminta tanda dan bukti. Ia berkata, "Sesungguhnya Tuhanku telah menciptakan aku dan memasukkan aku dalam jasadku, dan engkau tidak ada waktu itu. Sekarang engkau ingin mengambilku." Kemudian malaikat maut menghadap kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah mencabut nyawa hambaku?" Malaikat maut menjawab, "Tuhanku, sesungguhnya hambamu berkata begini, begini, dan meminta bukti dariku." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Benar yang dikatakan ruh hambaku." Kemudian Allah berfirman, "Hai malaikat maut, pergilah ke surga dan ambillah buah apel darinya sebagai bukti. Setelah itu temuilah ruh hambaku." Lalu malaikat maut pergi ke surga dan mengambil buah apel dari surga yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika ruh itu melihatnya, keluarlah ia dengan segera dan merasa enak serta jernihnya mati. Diceritakan dalam suatu hadis, ketika Allah akan mencabut nyawa hambanya, malaikat maut mendatangi hamba tersebut pada mulut untuk mencabut nyawanya. Maka keluarlah zikir dari mulut tersebut dan berkata, "Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawa dari arah sini." Lama sekali lisannya berzikir kepada Allah. Maka malaikat maut kembali menghadap kepada Allah dan mengatakan apa yang terjadi. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Cabutlah nyawanya dari arah yang lain." Maka datanglah malaikat maut pada tangan, keluar sedekah dari tangan seraya berkata, "Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawanya. Sesungguhnya dia bersedekah dengan aku banyak sekali, dan dia mengusap kepala anak yatim, menulis ilmu dengan kalam, dan memukul orang-orang kafir denganku." Lalu datanglah malaikat maut pada kaki, dan kaki berkata, "Tidak ada jalan bagimu dari arahku. Sesungguhnya dia berjalan untuk sholat berjamaah, sholat hari raya, mendatangi majelis ilmu, dan mendatangi majelis taklim dengan kaki ini." Kemudian malaikat maut mendatangi telinga, dan telinga pun berkata, "Tidak ada jalan bagimu dari arahku. Sesungguhnya dia mendengarkan Al-Quran, azan, dan zikir dengan telinga ini." Maka datanglah malaikat maut pada kedua mata, dan keduanya berkata, "Tidak ada jalan bagimu dari arah kami. Sesungguhnya dia melihat Al-Quran, melihat wajah para ulama, melihat kedua orang tuanya dan orang-orang yang soleh dengan mata ini." Kemudian malaikat maut pergi menghadap Allah dan berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu berkata begini dan begini." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai malaikat maut, gantungkanlah namaku pada telapak tanganmu dan perlihatkanlah pada ruh hambaku. Jika dia melihatnya, niscaya keluarlah ia." Maka ditulislah asma Allah pada telapaknya.
dan diperintahkan pada hamba Allah, maka ia pun mengiyakan dan keluarlah ruh hamba tersebut dengan berkah asma Allah dan hilanglah pahitnya sakaratul maut darinya. Maka apakah tidak hilang azab yang pedih darinya bila di dadanya tertulis asma Allah sebagaimana firman-Nya, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, maka ia berada dalam cahaya hidayah dari Tuhannya. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 22. Maka apakah tidak hilang darinya siksa dan perkara yang menyusahkan di hari kiamat? Disebutkan dalam suatu hadis, ada 5 perkara yang menjadi racun yang mematikan dan 5 perkara sebagai penawar atau obatnya. 1. Dunia adalah racun yang mematikan dan zuhud adalah penawarnya. Harta adalah racun yang mematikan dan zakat adalah penawarnya. Ucapan adalah racun yang mematikan dan zikir adalah penawarnya. Umur adalah racun yang mematikan dan taat adalah penawarnya. Sepanjang tahun adalah racun yang mematikan dan bulan Ramadan adalah penawarnya. Diceritakan dalam suatu hadis, ketika seorang hamba mengalami sakaratul maut, ada panggilan yang menyuruh dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggalkanlah dia supaya bisa istirahat sebentar. Ketika ruh sampai di dada, dia berfirman, tinggalkanlah dia supaya dia bisa istirahat sebentar. Begitu juga ketika ruh sampai pada kedua lutut dan pusar, ketika sampai pada tenggorokan, datanglah panggilan, tinggalkanlah dia, sehingga anggota tubuhnya saling berpamitan satu sama lain. Maka berpamitanlah mata dengan mata seraya berkata, Assalamualaikum ila yaumil qiyamah. Semoga keselamatan tetap tercurahkan kepadamu sampai hari kiamat. Begitu juga kedua telinga, kedua tangan dan kedua kaki, dan ruh berpamitan dengan jasad, dan iman berpamitan dengan lisan. Dan semoga kita dilindungi oleh Allah dari permintaannya ma'rifat dan iman dengan hati. Dan semoga kita dilindungi oleh Allah dari pamitannya ma'rifah dan iman dengan hati. Dan tinggallah dua tangan dan dua kaki yang tidak bergerak, dua mata yang tidak melihat, dua telinga yang tidak mendengar, badan yang tidak bernyawa, lisan tanpa iman, hati tanpa ma'rifat. Maka bagaimanakah keadaan hamba yang ada pada liang lahat, tidak melihat suatu apapun, tidak ada ibu, tidak ada bapak, tidak ada anak-anak, tidak ada saudara, tidak ada sahabat, tanpa alas, tanpa hijab. Maka orang yang tidak dapat melihat Tuhan yang mulia, sungguh orang itu dalam kerugian yang besar. Imam Abu Hanifah berkata, perkara yang banyak menyebabkan hilangnya iman seorang hamba adalah ketika sakaratul maut. Semoga Allah menjaga kita dan semoga Allah menjaga kita semua dari hilangnya iman ketika sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab.